Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kami diundang kembali oleh Sekolah SD Azhari Islamic School yang ada di Lebak Bulus. Yang kami hormati Kepala SD Azhari Islamic School Lebak Bulus, Bapak Ustadz Rojaya Hasan, SPD MPD. Kemudian mungkin juga hadir Kepala SMP Azhari Islamic School Lebak Bulus, Bapak Ustadz Urip, LCMA. Mungkin juga hadir perwakilan Yayasan Cakrawala Insan Qurani, Bapak Ustadz Redi S. Akbar Esos. Dan tentunya Ketua Komite SD Azhari Islamic School Lebak Bulus, Ibu Sofi Nasution, Ketua Komite SMP Azhari Islamic School Lebak Bulus, Ibu Lulu Arisandi, Ayah Bunda, sahabat-sahabat Villa, Bapak Ibu yang hari ini hadir. Terima kasih juga Bu Fitri, sahabatku yang menjadi narahubung, dan tentunya Ibu Rara selaku MC dan moderator ya. Hari ini kami diamanahkan untuk membahas tentang romantis dunia dan akhirat, Masya Allah. Ini sebetulnya berat juga nih judulnya. Namun saya ya berikhtiar memohon petunjuk Allah untuk bagaimana bisa membahas tentang romantis dunia dan akhirat. Dan izinkan kami membahasnya dari sisi satu ilmu yang kita sebut neuroscience, ilmu tentang otak. Ya. Baik, karena kita akan bicara tentang otak manusia, akan bicara tentang tubuh manusia, maka saya izin kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda yang hadir hari ini untuk menggunakan slide presentasi. Jadi Bu Rara, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Mangga Ibu, silahkan. Mudah-mudahan sudah terlihat gambarnya. Sudah terlihat Bu, jelas. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah hari ini juga saya sudah lihat juga nih teman-teman ini, ada Bu Rara, Bu Tuti, Bunda Zulandari, Mbak Fitri, Bu Rina. Alhamdulillah ya, mungkin juga yang lainnya karena tidak on cam jadi mungkin tidak terlihat, tetapi siapapun saya senang sekali hari ini bisa ketemu lagi ya. Romantis, ini romantis apa artinya romantis ya? Iya. Jadi orang selalu bilang, suami saya nggak romantis, kan gitu ya. Istri saya nggak romantis. Lah romantis itu apa sebetulnya kan gitu ya. Nah, baik, tentu karena kita di Indonesia, maka kita akan ya melihat atau membahas romantis dulu, arti romantis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya di KBBI ini. Jadi rupanya romantis ini nih sebetulnya diambil dari cerita roman sebetulnya. Mungkin Ayah Bunda yang masih zaman novel dulu suka baca novel roman, novel percintaan ya. Di situ selalu ada nuansa-nuansa yang disebut romantis. Masya Allah. Ya, atau romantis juga bisa diartikan bersifat mesra. Hanya ingat yang namanya mesra ini tidak melulu sama ya. Dan diartikan juga sesuatu yang sifatnya mengasyikkan. Nah, kalau menurut saya kira kalau saya sih ngambil patokan yang ini, mengasyikkan. Jadi pada saat suami istri melakukan pekerjaan yang asik gitu ya, asik itu kan seneng ya, gembira, nyaman, walaupun cuman duduk-duduk di meja makan sambil makan pisang goreng, oh itu romantis kan gitu ya. Atau dua-duanya cuman duduk, dua-duanya sambil nonton, satu nonton di gawainya, satu nonton di gawainya, tapi tetap berduaan. Mungkin itu juga romantis saya kira ya, yang penting asik ya. Sekarang kan seperti itu ya, Masya Allah. Dan tentu kalau keromantisan adalah hal-hal yang mengenai perihal romantis, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi digabungkan atau ya berdasarkan judul bahwa ya kita berharap agar romantis dunia dan akhirat, maka ternyata kita perlu belajar tentang adab ya, adab.
Ya, apa sih adab? Adab ini adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Ya, artinya diharapkan kita ini ya terhadap pasangan tentu sopan dan santun, baik, bermoral, caranya yang betul kayak gitu. Ya, nah jadi ini yang saya bisa ya simpulkan bahwa kalau mau romantis dunia akhirat memang harus ada tuntunannya. Ya, baik. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Nah, ini yang banyak bertanya. Bu Aisyah, cintaku sudah pudar. Dalam hati saya, apa iya ya cinta itu pudar gitu ya? Kok nggak rasa getar-getar itu? Kok nggak rasa bisa jatuh cinta kembali pada suami atau pada istri ya? Rupanya itu tadi ya, kita mungkin selama ini tanpa terasa berbulan-bulan, bertahun-tahun berumah tangganya ya melupakan adab, terutama adab kesantunan ya, paling tidak komunikasi lah, bicara istri ke suami, suami ke istri ya. Mungkin itu yang sering dilupakan ya. Nah, namun setelah belajar saya ya, karena latar belakangnya dokter, kemudian saya juga ngurus narkoba. Tadi Bu Rara ya membacakan CV, sebetulnya nggak usah dibacain Bu Rara, ya, tapi memang tugas moderator ya. Nah, saya memang mempelajari soal otak ya, dan ternyata di sinilah yang saya takjub, Masya Allah. Ternyata memang ya bahwa yang namanya cinta itu ya ada Allah simpan di otak manusia ya. Berkali-kali modul kami senantiasa ada gambar seperti ini karena memang ya kita mencoba, saya mencoba, kami mencoba sharingnya berdasarkan ilmu tentang otak ya. Kita pernah belajar biologi bahwa otak manusia Allah ciptakan ada dua, ada otak besar, kita sebutnya cerebrum, dan ada otak kecil cerebellum, dan rupanya dibagi dua. Ya, ini cerebellum yang ini, otak kecil, ini cerebrum, dibagi dua, ada belahan kanan, belahan kiri. Ya. Bicara soal otak tuh luar biasa karena ditemukan alat-alat yang bisa mendeteksi program-program yang ada di otak. Maka ya mau bicara apapun ternyata ya sumbernya ada di otak. Ya, nah, termasuk cinta, termasuk cinta. Tadi teman-teman sudah membacakan surat Ar-Rum ayat 21, surat yang senantiasa kita baca dan sering kita lihat ya, terutama pada undangan-undangan pernikahan, Masya Allah. Ya, di sini ada hal yang sangat-sangat genting penting ya, bukan sekedar masalah tentram rasa kasih sayang atau rasa cinta dan sebagainya, tetapi di sini setiap kalimat itu ada hal yang penting ya. Kita ulang sedikit ya, kita langsung baca terjemahannya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Kita harus highlight ya, dari jenismu sendiri ini maksudnya dari spesies yang sama, yaitu manusia. Ya, manusia. Karena banyak yang salah mengartikan dari jenismu sendiri ini. Ya, justru karena dari sama-sama manusia supaya kita cenderung dan merasa tentram. Ya, nah itu litaskunu ilaiha, merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah ini sebetulnya diartikannya lebih kepada cinta sebetulnya, ya. Warahmah ini yang kasih sayang. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maknawinya berpikir di sini adalah kita harus memang merenungkan, berpikir ya, kenapa ya Allah memberikan sebuah ketentraman, rasa cinta, kasih sayang. Dan tentu kalau kita berpikir ini nanti diikuti dengan proses yang namanya belajar, maka memang kita perlu belajar tentang ya surat Ar-Rum 21 ini. Dan akhirnya memang para ilmuwan mempelajari bahwa oh iya, memang di otak manusia ada sebuah tempat yang kita sebut kelenjar pituitary ini. Dan ternyata di sini Allah ciptakan hormon-hormon. Ya.
ada hormon cinta, ada hormon kasih sayang, ada hormon rasa nyaman dan tentram. Ya, Allahu Akbar. Nah, ini yang selama ini kita ya kurang memahaminya seperti itu. Nah, baik. Apa sih hormon-hormon itu ya? Nah, banyak sebetulnya hormonnya, tapi sebelum kita berangkat ke hormon, yang saya mau utarakan adalah dari otak ke badan ini nanti akan ada sebuah sambungan yang disebutnya sistem saraf atau nervous system. Ini dia. Dia jalan di tulang belakang, nanti dari tulang belakang jalan kabel-kabel sistem saraf ini ke seluruh tubuh ya. Walaupun kalau kita belajar tentang saraf ini sangat detail, sangat kompleks, tidak mungkin dalam waktu beberapa menit kita sangat memahaminya ya. Tetapi kita bisa menganalogikannya, ya ini kerjanya bagaikan kabel listrik, ya. Maksudnya apa Bu Aisyah? Rupanya dari otak ini ke tubuh kita diperantarai dengan sistem listrik. Ya, atau kabel listrik, karena memang di otak kita ini ya banyak loncatan listrik, dan listrik ini membawa pesan ya, dan listrik ini membawa pesan termasuk juga pesan-pesan yang ditangkap oleh indera manusia, baik dari mata, dari hidung, dari mulut, dari telinga, bahkan dari seluruh permukaan tubuh ini ya. Nah, kita masuk lagi ke soal hormon ya. Hormon cinta, kasih sayang, bahagia, nyaman, tentram, itu rupanya para ahli menemukan ada 4 jenisnya. Walaupun sebetulnya banyak, tetapi ada 4 besar. Ya. Dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin. Nah, memang kita kalau ya teman-teman yang berasal dari ya dunia medis atau tenaga kesehatan, kita mempelajari soal 4 hormon ini ya. Saya sengaja untuk mensosialisasikan ke masyarakat luas tentang 4 sekawan hormon yang Allah ciptakan ini, Masya Allah. Adapun nama-namanya ini kan hanya sebuah nama yang ditetapkan oleh para ilmuwan agar secara internasional kita tahu ya. Nah, jadi hormon-hormon inilah yang nanti akan membawa ya rasa cinta, kasih sayang, bahagia, rasa nyaman, dan rasa tentram. Ya. Nanti bedanya cinta, kasih sayang, bahagia, nyaman, dan tentram kalau dari sisi hormonal itu nanti berbeda di pengeluaran hormonnya. Cinta ini nanti yang akan lebih banyak keluar si oksitosin. Ya. Kasih sayang akan banyak ke serotonin. Ya. Bahagia akan lebih sering ke dopamin. Nyaman, tentram itu kerjanya endorfin. Ya. Jadi bayangkan kalau di otak kita keluarlah 4 jenis ini secara bersamaan. Allahu Akbar ya, kita rasanya hidup di dunia ya sangat-sangat berbahagia, beruntung, dan ya tentunya kita senantiasa juga memikirkan kehidupan akhirat ya. Jadi kalau kita ingat-ingat akhirat, misalnya kita di dunia nih ya rasanya kok belum bahagia, tapi kita ingat-ingat janji Allah di akhirat, akhirnya hormon bahagia itu pun keluar juga di otak kita, makanya kita enak sekali ya. Romantis dunia akhirat itu akan bermain di hormon-hormon ini ya. Nah, Bu Aisyah, gimana caranya mengeluarkan hormon-hormon ini? Ternyata gampang, berulang kali juga saya cerita ya. Pertama, caranya adalah dengan senyum. Teman-teman senyum dulu boleh? Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Cantik-cantik, Masya Allah. Tahan senyumnya ya. Jangan cepat-cepat langsung berhenti senyum. Ya. Ilmuwan, para ahli meneliti orang yang tersenyum, kemudian dia tahan minimal 7 detik, maka ya perlahan-lahan hormon ini keluar dari kelenjar pituitari tadi. Masya Allah. Orang selalu bilang ya, aduh kayaknya susah banget ya kalau kita bisa romantis. Enggak tuh, enggak susah. Bunda senyum aja. Lihat suami senyum, lihat anak senyum. Kita udah senyum Aisyah, tapi suami enggak balas. Sabar. Ya.
Laki-laki bukan nggak mau bales, karena otot wajah laki-laki pun itu dia punya hormon yang disebut testosteron yang tidak bisa secepat perempuan tersenyum, ya. Tapi menurut riset, laki-laki senang melihat wanita tersenyum, apalagi ya istrinya ya. Nah, senyum gampang kan? Apalagi yang bisa keluar hormon-hormon ini? Tertawa. Jadi tertawa aja bareng-bareng. Mungkin anak kita sedang cerita sesuatu, menurut dia sudah lucu, makanya dia tertawa. Marilah kita orang tua tertawa aja juga, langsung ikutin. Nggak usah dipikirin apa lucunya, kenapa harus tertawa. Nggak usah, ikut aja tertawa. Karena dengan tertawa, hormon ini juga keluar. Ya. Suami mungkin cerita lucu tentang pengalamannya tadi sama teman. Kadang-kadang istri banyak yang nggak ikut ketawa. Itu nggak romantis yang gitu. Habis nggak ngerti Bu Aisyah, dan menurut saya itu nggak lucu. Maka ya supaya romantis udah ketawa aja. Selesai ketawa baru nanti kita tanya, ya lucunya di mana ya Mas? Gitu. Ya. Nah, oke. Apalagi yang bisa membuat kita mengeluarkan hormon ini? Dipuji. Maka salinglah memuji, ya. Karena pada saat kita saling memuji, inilah romantis. Ya. Walaupun memuji itu nggak perlu ganteng atau nggak perlu nunggu cantik ya. Puji, puji kesabarannya, puji dia karena telah menemani, walaupun sama-sama buka gadget, pegang gadget, nah puji aja, alhamdulillah kan, ya. Dan juga rupanya hormon ini bisa keluar lewat bergerak. Maka dikala kita rasanya, aduh suntuk banget ya, diem aja begini, lakukanlah gerakan, jalan, ya, nggak usah jauh-jauh lah, jalan antara dapur ke ruang makan ke kamar gitu ya, gerak aja, gerak. Maka hormon ini akan keluar ya, terutama si endorfin ini. Ya. Dan bersyukur umat Islam ibadah khususnya adalah sholat. Dalam sholat Allah atur sedemikian rupa untuk bergerak, Masya Allah. Makanya mengapa ya habis sholat kita rasa nyaman, bahagia, tenang, tentram dan sebagainya, karena hormon ini keluar. Ya. Apalagi yang bisa mengeluarkan hormon ini? Oh, ternyata dibelai, dipeluk, dicium, ya Allahu Akbar. Nah, ini juga mengeluarkan hormon ini. Jadi kalau ditanya secara ilmu neuroscience bikin romantis ya, untuk mengeluarkan hormon cinta, kasih sayang, bahagia, nyaman, tentram ini, ini ada beberapa cara ya, yang ini sih gampang kan. Karena berkali-kali juga kalau saya cerita atau ceritakan tentang teori romantis, banyak juga yang mengatakan, itu kan teori, susah dilakukannya. Kata susah itulah yang nanti akan mengeluarkan hormon stres. Maka hindari kata susah itu. Ya, karena ini buktinya gampang, senyum aja. Senyum kan gampang. Tarik aja sudut kanan kiri bibir kan. Tahan sebentar gitu. Walaupun gak ikhlas Bu Aisyah, ya nanti ikhlas. Banyak orang merasa kita bahagia dulu baru bisa senyum. Enggak gitu ternyata. Senyum aja dulu baru bahagia. Senyum aja dulu baru ada perasaan nyaman. Ya, begitu sebetulnya yang diteliti oleh para ahli, dan ini yang meyakini kita bahwa ajaran Islam itu luar biasa. Maka Rasulullah SAW selalu ingatkan kita dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum ya kepada saudaramu itu sedekah, bayangkan. Dan ini diteliti di Stanford University. Senyum akan mengeluarkan hormon yang 4 sekawan ini. Ya? Iya. Baik. Sekarang, ya. Bagaimana cara lain untuk kita bisa ya mengeluarkan hormon-hormon ini, Bu Aisyah? Cara lain, ya. Selain yang tadi sudah dibicarakan, ya. Rupanya bisa dengan kata-kata. Ya, kata-kata. Ya. Maksudnya dengan kata-kata? Ya, rupanya
pada saat kita ya mengucapkan sesuatu kalimat-kalimat yang bagus atau kalimat-kalimat yang positif, maka kita akan mengeluarkan hormon-hormon bahagia ini, ya, atau hormon cinta ini, hormon kasih sayang ini, ya, Masya Allah. Nah, maka dalam Islam, ya, kita setiap melakukan sesuatu, ya, tadi kan kita belajar ya, sistem saraf ini kayak kabel listrik. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, ini jalan kalimatnya nih. Ya. Maka kita diminta melakukan segala sesuatu dimulai dengan bacaan basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rupanya pada saat kita melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kalimat ini jalan ke sistem saraf, ya. Dan dia langsung ke atas, Allahu Akbar. Dan nomor satu yang distimulasi adalah kelenjar pituitari tadi, yang menghasilkan hormon kasih sayang, bahagia, cinta, tentram, dan sebagainya. Hormon ini akan masuk ke dalam pembuluh darah, dia jalan pelan-pelan, masuk ke jantung, nanti jantung memompa ke seluruh tubuh. Makanya nanti terasa di jantung kita, atau kita kalau sebut kolbu dan kita selalu pegang dada kita dan organnya adalah jantung, disitulah deg-degannya enak gitu, karena hormon-hormon itu sudah masuk di kelenjar pituitari. Ya. Maka di dalam Islam apapun yang kita lakukan, kemudian kita dahulu dengan lafaz basmalah, itu keberuntungannya atau pahalanya bukan hanya terasa di dunia, tetapi juga di akhirat nanti kelak. Ya. Kok bisa Bu Aisyah? Iya, karena nanti basmalah ini tersimpan di satu tempat di dalam tubuh kita. Ya. Kalau di dunia dia mengeluarkan dulu, tapi pada saat itu juga dia tersimpan. Ya, nanti kita lihat tersimpannya di mana kalimat-kalimat indah ini. Ya. Selain basmalah apa? Seluruh zikrullah itu akan jalan pada saat kita lafazkan dan menstimulasi kelenjar pituitari. Ya. Dan juga selain itu akan jalan ke seluruh tubuh. Bahkan sesungguhnya bahasa Indonesia pun, ya, kalimat-kalimat bahasa apapun itu juga jalan. Ya. Karena kita orang Indonesia, maka bila kita mengatakan, ya Allah, saya semakin mencintai suamiku, maka kalimat ini jalan. Dan juga mengeluarkan hormon yang ada di pituitari tadi. Ya. Apalagi ditambah ya dengan kalimat karena Allah. Lillahi ta'ala. Karena engkau ya Allah. Dahsyat. Sudah baca basmalah, kemudian kita lafazkan ini. Ya. Walaupun ini kita tidak di depannya suami atau tidak depannya istri, tapi kita bicara saja. Ya. Lagi duduk, lihat suami, atau suami lihat istri, ibu lihat anak, kita lafazkan ini. Baik lafazkan zahir atau secara sir, maka ini jalan. Ya. Dan inilah sebuah romantisme ini. Ini sebuah keromantisan sebetulnya. Ya Allah, saya semakin mencintai suamiku. Bahkan kita sebut namanya dengan lengkap. Ya. Izin saya kasih contoh, karena suami saya namanya Priyanto, bapaknya Sismadi. Ya Allah, saya semakin mencintai suamiku, Priyanto bin Sismadi. Kalau perlu sebut lagi nama kakeknya, bin Parto Dimulya. Karena engkau ya Allah. Maka kalimat ini dengan cepat jalan dan semakin kita cinta. Ya, semakin cinta. Walaupun kita lagi kesel Bu Aisyah, ya justru itu. Lagi kesel, ya. Biasanya kesel itu karena perbedaan kan, ya. Supaya muncul romantis tadi, ya, dengan adab tadi, dengan peraturan-peraturan norma-norma yang diajarkan oleh ad-dinul Islam. Ya, kita disuruh melafazkan kalimat basmalah, kita disuruh melafazkan kalimat-kalimat yang indah, maka lafazkan itu. Ya. Karena kalimat-kalimat ini nanti akan menjadi sebuah niat, ya. Akan menjadi ya niat yang, dan niat itu harus sering diluruskan, diazamkan.
Ya, seperti itu. Bahkan bukan hanya keluar hormon, tetapi kalimat-kalimat ini jalan di sistem saraf kita. Ya, jalan sistem saraf kita, dan Masya Allah dia memberi pesan kepada seluruh tubuh. Masya Allah. Maka tubuh ini ya akan kita nggak lihat yang daleman ya, karena kita nggak lihat ke dalam, tapi yang bisa kita lihat ada perangai kita, perilaku kita. Coba deh teman-teman, khususnya para istri, kalau kita misalnya nyetrika baju atau baju suami, atau bikinkan kopi atau teh suami, waktu kita bikinkan, kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita lafazkan, ya Allah saya bikin teh ini, kopi ini untuk suamiku. Wah, dan saya semakin mencintai suamiku karena engkau ya Allah. Oh, itu nanti adukan tangannya lembut. Ya. Tapi coba waktu kita bikin kopi, bikin teh, atau bikinkan makanan, atau apa saja, nyetrikakan baju, tetapi dengan sebuah kejengkelan, kemarahan, dan kita ulang-ulang kemarahan itu, kita sebut juga secara sir, itu kalimat itu hati-hati bisa jalan ke badan kita, walaupun nanti Allah akan memberikan satu ketetapan yang luar biasa lagi, nanti kita belajar ya. Maka nanti ngaduk atau nyetrika bajunya tuh kasar. Atau naro gelasnya itu bisa dilempar itu. Maka inilah mengapa kita dalam rangka ya membangun romantis atau membuat semua kegiatan menjadi romantis ini harus dimulai dengan kalimat-kalimat, kata-kata seperti ini. Ya, ditambah lagi dengan senyum. Ya. Kalau sampai saat ini, sampai detik ini masih ada yang berpikiran, susah ya. Terus mau apa lagi Bunda? Mau apa lagi Ayah? Mau apa lagi teman-teman? Mau pakai cara apa lagi? Harusnya dia tahu dong, saya kan istrinya. Harusnya. Itulah kalau pakai the power, harusnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Maka dengan mulai dari diri sendiri, itulah kita melafazkan kalimat-kalimat indah ini di diri kita sendiri. Ya. Suami nggak dengar Bu Aisyah. Ya, dia nggak dengar tapi dia rasa itu. Antara istri ngaduk kopi dengan lembut karena habis melafazkan kalimat-kalimat indah, dengan istri waktu ngaduk kopinya penuh kekesalan. Kenapa? Karena apa yang kalimat-kalimat kekesalan juga, misalnya ya saya kesal, saya benci, saya marah dan sebagainya, ini hati-hati, ini juga akan jalan di badan. Dan dia mengeluarkan hormon stres. Di mana hormon stres? Kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal ini. Ya, ini ada 3 hormon stres, namanya adrenalin, kortisol, norepinefrin. Walaupun 3 ini juga sangat manfaat untuk menjaga diri, untuk jaga-jaga kalau ada hal yang berbahaya. Tapi kalau kalimat-kalimat ya negatif ini keseringan kita ucapkan, maka hormon-hormon di kelenjar adrenal ini akan keluar lebih banyak lagi. Ini nanti masuk juga di pembuluh darah, masuk juga ke jantung, maka deg-degan kolbu kita itu beda dengan tadi kalau hormon yang bahagia, cinta, kasih sayang, dan ketentraman tadi. Ya. Namun Allah Ta'ala membuat sebuah ketetapan, ini luar biasanya ya. Sistem saraf ini mengerti. Kenapa mengerti? Karena dia punya mekanisme kerja yang luar biasa. Apa itu? Ya, kalau kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang positif, satu kali diucapkan, baik dilafazkan maupun secara sir saja, lafaznya jahar atau sir, apapun itu jalan langsung, satu kali langsung jalan dan mengeluarkan hormon bahagia tadi. Tapi kalau kalimat-kalimat negatif ini, itu nggak langsung jalan. Oh, itulah maha adilnya Allah. Karena Allah tahu manusia suka mengeluh kan. Satu kali ya Allah saya kesel sama suamiku. Satu kali nih saya ngomong. Dia belum jalan di sistem saraf saya. Tapi kalau saya ulang-ulang itu tadi, ulang-ulang lagi, lebih 3 kali, maka dia jalan. Kok bisa Bu Aisyah? Iya, karena sistem saraf ini bekerja sesuai frekuensi. Kalimat-kalimat positif itu frekuensinya 200 Hz ke atas. Kalimat-kalimat negatif itu 200 Hz ke bawah. Jadi
karena katakanlah misalnya sedih, ya. Sedih ini 75 Hz. Ini kalau diulang lebih 3 kali, ya berarti katakanlah 75 kali 3, maka dia di atas 200 kan gitu. Maka jalan dia. Ya. Inilah kesempatan juga memang ya untuk kita kadang ada teknik yang namanya sharing atau ya curhat ya. Tapi kalimat-kalimat negatif ini tolong tidak diulang-ulang terus. Karena kalau diulang-ulang dia menjadi sebuah keluhan, dan keluhan ini akan mengeluarkan hormon stres, dan inilah yang nanti akan membuat ya ada istilah penyakit yang disebut psikosomatis. Badannya sakit gara-gara psikologisnya. Ya. Nah. Sampai sini udah sepakat dulu ya. Nah. Waduh, Bu Aisyah terlanjur tadi saya ngomong yang jelek nih. Aduh, saya ya melihat hal-hal yang buruk, mendengar hal-hal yang buruk, melakukan yang hal buruk. Gimana ya supaya bisa di-delete? Nah, ini luar biasanya lagi. Allah ciptakan lagi kalimat-kalimat pengampunan untuk kita bisa mendelete ya kalimat yang terlanjur jalan ini. Ya, dalam Islam kalimat pengampunan itu adalah apa? Istighfar. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Azim. Ke jalan ini. Mungkin Bunda ya lagi nyetrika, entah kenapa ya kan perempuan tuh sering banget ya, entah kenapa suami udah baik masih aja dijengkelin ya. Kadang-kadang gara-gara nonton sinetron ya, atau baca berita, atau dengar kabar ya tetangga katanya suaminya beginilah begitu. Nah, hati-hati tuh. Kalau ceritanya berulang, mendengar beritanya berulang, membaca beritanya berulang, dan ucapannya berulang, dia jalan. Ya, tapi alhamdulillah Allah kasih sebuah cara lagi, kalimat pengampunan untuk kita mendelete kekhilafan yang kita sebut-sebut tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Dan luar biasa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, ini jalan di badan dengan kecepatan yang luar biasa. Kalau ke otak sekitar 240 km per jam, kalau ke badan sekitar 320 km per jam. Cepat banget, set, gitu. Ya, nah, tadi dikatakan bahwa apa yang kita lakukan, ucapkan, lihat, dengar, pikirkan, rasakan, tersimpan di anggota tubuh manusia, yang dimana nanti anggota ini akan membuka rahasia ini semua pada saat kita di akhirat. Ya. Di bagian manakah itu? Kalau di dunia memang bagian-bagian itu yang menyimpan memori adalah otak dan jantung. Otak dan jantung itu menyimpan memori memang. Tetapi nanti pas waktu kita meninggal, organ ini semua kembali hancur dan menyatu dengan tanah, otak dan jantung. Ya, nah, jadi terus gimana? Apa nanti yang menyimpan yang sehingga nanti pada saat di akhirat, ya terbongkarlah rahasia-rahasia itu, apa yang kita lakukan gitu. Jadi rupanya ya kembali ini kan saraf ya. Saraf itu kan jalan ke seluruh tubuh. Nanti tubuh manusia ini kan berlapis-lapis. Nanti paling dalamnya itu ya ada namanya kerangka tulang, ya kerangka tulang. Nih, jadi nanti apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan dan sebagainya itu kan jalan di sistem saraf ya, memberitahu pada tubuh kita, pada kulit, pada otot, pada lapisan pencernaan, dan akhirnya yang terdalam sekali itu adalah tulang. Nah, rupanya tulang belulang ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga, bukan. Khususnya ada tulang yang namanya tulang ekor. Ya, os-coccygeus ini dia nih, ujung nih, ya, nih tulang ekor ini, ya. Kalau tulang kedudukan namanya. Nah, dan kalau kita meninggal, ya, semua nanti badan kita hancur, tetapi hanya ada bagian tubuh nanti yang disebut tulang, yaitu tulang
ya ekor ini nggak hancur, tidak hancur. Ya, Rasulullah SAW sudah menyampaikan pada kita di hadis riwayat Bukhari nomor 4953, ya, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Ya, darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Tulang ekor, Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Hadis berikutnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah, ya, kecuali tulang ekor. Darinya tubuh diciptakan dan dengannya dirakit kembali. Nah, ini dia. Tulang ekor. Yang mana Bu Aisyah itu tadi, tulang ekor nih. Kita perbesar ya. Nah, ini dia, ini tulang ekor. Nah, kita perbesar nih. Ya, ini khusus yang ini. Ini tulang ekor. Os coccygeus namanya. Ini juga lentur sekali kalau kita duduk ya. Buat ibu hamil kalau nanti mau melahirkan atau lagi hamil, janinnya makin besar, ini bisa ya maju mundur ini. Ini tulang ekor. Nah, ya. Tulang ekor ini rupanya pada waktu kita masih janin, ya, tali temali saraf itu dimulainya dari tulang ekor sebetulnya. Jadi kalau kita belajar tentang janin, ya ada istilahnya primitive streak, ya ini kita sekilas saja. Karena kalau kita dalami ini memakan waktu bersemester-semester ya. Jadi ini tempat tulang ekor yang menempel sistem saraf yang nanti ini ditarik ke otak gitu. Ya, di tulang ekor itu. Dan tadi kita ingat ya, semua pesan apa yang kita lakukan, kita ucapkan, kita lihat, dan sebagainya itu kan jalan di sistem saraf. Artinya apa? Artinya nanti apa yang kita lakukan ya terekamnya di tulang ekor nanti. Di tulang ekor. Ya. Berbagai penelitian ya mengatakan pernah mencoba menghancurkan tulang ekor. Ya. Salah satunya Dr. Ottman ya, ini baru-baru aja November 2002 ya, ini abad tahun 2000 kan itu berarti baru ya. Dia seorang profesor bidang histologi dan patologi Sana'a University di Yaman ya, bersama Syekh Abdul Majid pada bulan Ramadan 1423 Hijriah. Apa yang mereka lakukan? Mereka membakar tulang ekor dengan suhu tinggi selama 10 menit hingga warnanya berubah menjadi hitam pekat. Ya. Kemudian mereka membawa tulang tersebut ke Al-Olaki Laboratory di Sana'a, Yaman untuk dianalisis. Ya. Hasil laboratorium menunjukkan sel-sel pada jaringan tulang tidak terpengaruh oleh pembakaran suhu tinggi. Ya. Penelitian itu dilakukan untuk mencari tahu kebenaran tentang sabda Rasulullah SAW. Ya. Jadi di tulang ekor yang lainnya semua tulangan hancur. Kecuali tulang ekor sudah pernah di bulldozer nggak hancur, dibakar dengan ya suhu yang sangat tinggi, memang jadi hitam, tapi uniknya sel-sel yang di dalam tidak terpengaruh pembakaran suhu tinggi. Dan rupanya sel-sel yang ada di tulang ekor inilah yang merekam segala aktivitas manusia. Baik yang dia ucapkan, dia lihat, dia dengar, dia lakukan, dia pikirkan, dan dia rasakan. Di tulang ekor ini. Ya, Masya Allah. Jadi kalau para penggali kubur itu, yang tentunya kalau tulang yang sudah ya, ratusan tahun, itu yang lain hancur, tulang ekor nggak hancur nih. Nggak hancur. Ya, nanti ada hadis Rasulullah lagi setelah kita nanti kiamat, ya. Kemudian setelah ditiupkan sangkakala yang kedua ya oleh malaikat Israel, itu ada hujan yang Allah berikan itu seperti ya air mani laki-laki. Kemudian tulang ekor semua manusia naik ke permukaan. Kemudian kena air hujan itu, maka tulang ekor ini merakit kembali tubuh manusia. Sebagaimana waktu kita dalam rahim, dia merakit kembali. Dan itu istilahnya pengkloningan sesungguhnya itu nanti di akhirat nanti.
ya. Dan tulang ekor ini membawa memori-memori yang kita lakukan, termasuk romantisme kita terhadap pasangan kita, ya. Nah, kalau dikatakan romantis dunia akhirat, apa yang kita lakukan waktu kita di dunia, senyum sama suami, tertawa-tawa berdua, walaupun kadang-kadang sesuatu yang simple aja, ya. Maaf, mohon izin ya, ini satu simple. Mudah-mudahan teman-teman sudah mulai juga bisa romantis. Punten banget. Ada penelitian laki-laki atau suami itu senang banget kentut depan istrinya. Kentut depan istrinya. Buang angin depan istrinya. Kadang-kadang istri suka marah. Istri suka merasa, nggak sopan gitu. Padahal itu sesuatu yang memang sering dilakukan oleh suami-suami seluruh dunia. Dan diharapkan dia bercandain istrinya dan istrinya bisa ketawa. Seganteng apapun tuh suami, seartis apapun tuh suami, karena risetnya itu riset dunia. Saya waktu awal sebelum banyak belajar juga suka kesel kan. Setelah tahu malah saya ketawa-ketawa, terus saya bercanda-bercanda, apaan sih ayah. Nanti suami saya, halah, ya enakan gitu, bercanda-bercanda kita. Dan tertawalah kita berdua. Itulah romantis juga. Dan Masya Allah itu terekam di tulang tungging kita. Insya Allah ya. Nah, itu nanti yang semua rekaman-rekaman kita ini bersaksi di hadapan Allah bahwa ya Allah, istri ini romantis sama suaminya, sering senyum, sering tertawa-tawa, ya, sering cerita-cerita, sering menemani, saling memuji, ya, saling memeluk. Wih, Masya Allah. Itu, waduh, ini mau nangis nih ceritanya nih. Ini harus kita mengerti, kita pahami bahwa apa yang kita usahakan di dunia tidak sia-sia, Bapak Ibu, saudaraku, khususnya para umat, para wanita. Karena banyak istri-istri mengatakan, ibu-ibu mengatakan, kenapa sih kita melulu perempuan yang harus berusaha? Ya, dulu saya begitu, tetapi setelah belajar dan rasanya ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau kasih petunjuk. Ya, untung belum kebablasan, untung belum meninggal gitu ya, belajar lagi, Allahu Akbar. Maka berusahalah untuk terus bersikap romantis pada pasangan. Berusahalah untuk terus ya belajar. Walaupun banyak ibu-ibu mengatakan dia sering menyakiti aku. Ya sudah, istighfar aja. Karena istighfar itu akan mendelete apa-apa yang pernah disakiti atau apa-apa memori-memori jengkel kita. Istighfar itu. Astagfirullahaladzim. Ya. Karena pada saat kita istighfar itu, astagfirullahaladzim, ingat, ya, dia jalan di badan kita, tembus ke sel-sel, bersihin sel-sel seluruh tubuh, sel-sel pencernaan, sampailah nanti di oskosigius, di tulang tungging, dibersihkan itu tadi. Ya, dibersihkan. Kalau masih di dunia memang memori itu ada di otak. Bahkan memori kekesalan di otak. Bahkan juga di jantung. Tetapi pada saat kita meninggal ini semua hancur. Kecuali nanti oskosigeus ini yang menyimpan segalanya. Menyimpan upaya-upaya kita untuk ya tetap tegar sebagai istri, tetap tegar sebagai suami, tetap tegar sebagai ayah bunda, tetap tegar sebagai bapak ibu guru, untuk senantiasa memaafkan Allahu Akbar. Itu yang nanti kita menyesal sekali kalau kita ya tidak melakukannya di dunia. Bahkan barangkali yang sudah melakukan di dunia selalu minta ampun ya, bisa jadi kita menyesal, aduh kenapa nggak lebih banyak lagi minta ampunnya, kenapa nggak lebih banyak lagi memaafkannya, kenapa nggak lebih banyak lagi tersenyum-senyum, tertawa-tawa, bercanda-bercanda dengan suami, dengan anak-anak, kenapa terus nanti kita. Ya. Untuk itulah kita selalu diminta untuk saling ya belajar bersama. Ini kita belajar bersama sampai detik ini dan mudah-mudahan seterusnya saya dan juga mungkin teman-teman, ayah bunda, bapak ibu, ayo terus belajar, ayo terus kita ya terus menegakkan adab kita agar akhlak kita baik terhadap pasangan. Bahkan pada saat kita melakukan dosa, ya dosa besar sekalipun
pun ya kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Untuk itu makanya ada ya sholat atau sesi sholat tobat gitu, sholat tobat. Di mana sholat tobat ini demikian rupa diatur juga oleh Allah, ya. Dan kita tahu ya manfaat dari sholat itu kenapa? Karena di sini ya kan ada gerakan ini. Selain tadi keluar hormon-hormon bahagia sehingga nanti membuat kita mudah memaafkan, otot-otot ini dengan kita gerak begini itu membuat lentur otot ini. Sehingga ya pada saat kita ya dengan gerakan sholat maka otot-otot yang tegang akan rileks dan pembuluh saraf yang jalan di tubuh tidak terhimpit, nggak kejepit. Sehingga pesan istighfar jalan dengan lancar sampai tulang ekor. Ya. Inilah makanya kita ya diminta juga setiap sholat beristighfar. Kadang sayang banget kalau sudah sholat terus kita nggak istighfar. Padahal sudah dikasih pilihan juga oleh Rasulullah, ada istighfar yang pendek. Ya, astagfirullah. Kalau mungkin teman-teman nggak sempat karena buru-buru, tapi tetaplah istighfar dengan istighfar yang sangat pendek. Astagfirullah. Kalau ada waktu lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim. Ya. Kalau ada lebih panjang lagi dengan doa-doa dan itu akan jalan ke sistem saraf kita. Ya. Nah, ini yang kita harapkan supaya ya apa yang ada di dunia yang kita lakukan tersimpan di tulang tungging. Ya inilah nanti pada saat kita pengkloningan ya menjadi manusia lagi untuk berkesaksian di akhirat nanti tulang tungging kita penuh isinya kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, itu tadi. Kalau pesawat ini bisa jadi disebutnya black box atau kotak hitam ya. Dan black box itu bukan di bawahnya kokpit loh, bukan di bawahnya tempat pilot, di ekornya pesawat. Karena waktu pembuatan pesawat dengan merangkai kabel-kabel pembicaraan pilot dengan co-pilot itu terinspirasi dari kerja tubuh manusia, yaitu sistem saraf tubuh manusia yang ditaruhnya di belakang. Ya. Nah, inilah makanya mengapa please ya tersenyumlah, ketawalah, duduk-duduklah sama-sama ya, lucu-lucuan lah, apa sajalah yang membuat romantis atau membuat asik ya. Dan sehingga kita mempunyai kenangan yang luar biasa, insya Allah. Dan ini dibawa sampai akhirat. Ya, saya Bu Rara, saya sengaja sampai sini dulu ya. Kita coba buka sharing-sharing karena bicara soal romantisme ini bisa panjang ya. Nah, tetapi tadi kok saya berdoa, ya Allah apa yang bisa saya sampaikan dengan waktu yang sangat pendek ini? Oh, rupanya yang disuruh karena kaitannya romantis dunia akhirat, oh bicaralah tulang tungging gitu. Ya, itu yang saya tangkap tadi, apa yang Allah ya berikan petunjuk di dalam doa tadi. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Rala. Ya, kurang lebih seperti itu, Ayah Bunda, teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan ya. Ya, sekarang kita buka untuk sharing-sharing. Silakan. Masya Allah, terima kasih Bu Aisyah yang telah menyampaikan materinya. Ini memancing pertanyaan ya. Barangkali biasanya teman-teman kita semua sering melihat di YouTube kajian Bu Aisyah, ada yang ingin ditanyakan. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan kepada para peserta untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat maupun raise hand bila ingin menyampaikan secara langsung. Sudah ada pertanyaan di kolom chat, mungkin dibacakan yang di chat aja dulu Mbak Rara. Afwan ya. Ya, baik Bu, ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan, diantaranya ada pertanyaan tentang, oh ya, bagaimana Bu Aisyah bila setiap hari ketika kita bekerja terpaksa berinteraksi dengan orang yang sifatnya tidak baik. Nah, bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut, meminimalisir perasaan negatifnya itu seperti apa? Kemudian disambung dengan pertanyaan kedua, sepertinya ini bisa relate, yaitu bagaimana nih cara mengatasi overthinking? Mungkin kita selintas lewat gitu di pikiran atau mungkin juga tidak sampai terucap. Nah, bagaimana ini Bu cara menangani overthinking? Dan bagaimana bersikap menyikapi perbuatan orang-orang di sekitar kita yang
tidak baik itu yang menyinggung diri kita. Sepertinya itu dulu Bu pertanyaannya. Ya, ada berapa tadinya? Jadi ada 3 ya pertanyaannya. Ya, overthinking, kemudian tadi menyikapi sikap yang tidak baik dari orang lain di tempat kerja. Ya, baik, terima kasih sahabat-sahabat Zila. Ya, saya buka lagi ini boleh ya? Sebentar, belum keluar ya? Ya, sebentar ya. Sebentar, ini ya. Kita belajar lagi ya, kita belajar lagi. 3 pertanyaan ini membuat saya mengerti bahwa oh ya kita harus tambah pelajaran lagi nih. Ya, baik. Kita sekarang belajar otak. Tadi kita sudah belajar tulang tungging, ya. Kenapa? Karena saya mau cerita dulu tadi tentang dunia akhirat. Ya, ingat ya, apa yang kita lakukan itu tersimpannya di tulang tungging. Nah, waktu di dunia, memori itu tersimpannya di otak. Ini otak. Ya. Ini yang otak besar, ini otak kecil. Ya terbeli 2 ya. Ini kan bagian depan nih, bagian jidat nih. Ada otak kanan, ada otak kiri. Ya. Nah, sekarang di dalam otak itu ada namanya neuron. Ya. Sel otak. Jumlahnya banyak sekali, 100 miliar. Ini juga saya sering sosialisasikan. Ya. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer. Kita tahu komputer itu menyimpan data-data, bukan? Menyimpan data, menyimpan informasi, kemudian ada sistem di situ, kemudian ada program di situ, ya, di dalam komputer. Nah, bayangkan di otak kita ini, ya, isinya 100 miliar komputer, bayangkan. Nah, setiap peristiwa, ya, tadi ada yang tanya tentang bagaimana interaksi di tempat kerja, bagaimana overthinking, ya, bagaimana itu semua kaitannya sama memori kan. Nah, rupanya sistem neuron ini akan saling sambung menyambung dan membentuk memori. Ini dia, sambung menyambung. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai orang yang bekerja kan setiap hari bertemu dengan peristiwa-peristiwa kan. Nah, itu di otaknya tersambung-sambung. Tersambung-sambung. Ya, nah sekarang sebetulnya kalau ditanya bagaimana caranya untuk menyikapi kondisi-kondisi orang yang menyebalkan, pasangan yang menyebalkan, dan juga overthinking dan sebagainya, ya. Nah, ada bagian otak yang disebut akal, ini yang bagian depan ini, namanya prefrontal cortex. Ini memang harus sering diisi. Dengan apa? Dengan pelajaran-pelajaran, ya, prinsip-prinsip kehidupan gitu. Ya. Maka saya ya sering sampaikan bahwa mari kita isi akal kita, prefrontal ya, ini akal ya, namanya prefrontal cortex. Dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau dan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Jadi kalau teman-teman otaknya sering diisi, akalnya sering diisi dengan mengaji dan mengkaji, ya, kemudian diulang-ulang, karena pada saat kita isi juga kadang sambungannya masih tipis, makanya harus diulang-ulang. Maka menghadapi apapun di depan kita, teman yang nyebelin, orang tua barangkali, ya, atau suami yang menjengkelkan dan sebagainya, ya, itu karena kita punya prinsip-prinsip kehidupan yang Allah ajarkan, ya, itu mudah sekali. Apa sih misalnya yang kita ingat kalau kita ya berhadapan dengan orang yang menjengkelkan di mana saja? Ya. Isi akal kita dengan ya, mungkin orang itu misalnya ya belum banyak belajar. Oh, orang itu yang disebut fasik, bisa juga gitu. Oh, orang itu yang disebut munafik. Oh, orang itu yang disebut, itu kan kita harus belajar dong. Apa definisinya fasik, munafik, kafir, ya, dan sebagainya. Itu ada kan definisi. Terus juga belajar tentang, oh, ya,
kalau kamu dizalimi orang sebagaimana Rasulullah, tapi Rasulullah memaafkan, itu harus ada di otak kita. Maka kalau orang yang bijaksana itu orang yang rajin isi otaknya, akalnya, agar ya ini di neuron-neuron yang ada di akal ini itu punya prinsip-prinsip hidup. Punya prinsip-prinsip hidup. Kenapa juga mengaji harus diulang-ulang, baca buku diulang-ulang, ya kadang satu topik misalnya istighfar atau memaafkan, ya kita ulang dari ya didengarkan dari ya guru yang satu, guru dua, guru tiga, ya semua kisah Rasulullah, hadis Rasulullah banyaknya tentang memaafkan supaya di otak kita ini ngerti bahwa oh rupanya kalau kita memaafkan kita posisi kita, derajat kita lebih mulia gitu. Bahkan Allah memberikan pengampunan juga buat kita. Allah memberikan kekayaan buat kita. Itu harus isi otak kita. Jadi kalau saya ditanya bagaimana menghadapi berinteraksi dengan orang-orang yang begini, begitu, yang nuansanya toksik atau negatif, maka memaafkanlah duluan. Gitu. Tapi kalau kita jarang isi otak kita, apa yang terjadi? Maka kita menganggap bahwa masa kita yang maafin duluan pada dia yang bertingkah? Kan gitu ya. Karena kita punya ego atau punya emosi. Yang mana emosi ini dia? Otak emosi itu ini. Oke. Jadi maafkan supaya nanti ya kita mempunyai derajat yang lebih mulia. Dan nanti dampaknya luar biasa. Kadang-kadang kita nggak bisa mikir sampai dampak yang luar biasa. Pada saat kita memaafkan teman kita, ya kita merasa bahwa kok dia begitu aja, songong aja nggak berubah. Bisa aja dia berubah, cuman perubahannya sangat kecil yang kita mungkin nggak lihat. Mungkin berubahnya di rumahnya, ya teman kita itu sudah songong, terus kita maafin, mungkin di rumah dia mikir, ya saya udah nggak nyahatin dia, tapi kok dia maafin saya, mungkin dia mikir kayak gitu kan, who knows, siapa yang tahu, ya maka itu tadi isi otak kita. Belajar, mengaji dan mengkaji, isi, dan tetaplah selalu ya Allah saya maafkan temanku ini, ya Allah ampuni dia ya Allah. Itu harus dilapaskan oleh kita lagi. Oke. Nah sekarang rupanya ini saya juga sering ya, selain otak yang ada isinya kalau kita belajar sesuatu, ya jantung juga rupanya. Kalau kita tadi kolbu adalah jantung, ini jangan salah ya, jantung ini di daerah serambi ada neuronnya juga. Ada sel otaknya juga. Kalau di otak 100 miliar, ini isinya 40.000 neuron. 40.000 komputer di jantung manusia. Allahu Akbar. Dan ini juga pada saat kita ngaji atau mempelajari sesuatu atau mengalami sesuatu, ini juga terjadi sambungan ini. Saya udah ngaji berkali-kali, tapi kok masih susah memaafkan. Ya, terus saja ngaji. Supaya apa? Supaya mengaji kita yang tentang memaafkan duluan itu lebih tebal nanti sambungannya. Supaya lebih gampang nanti memaafkan. Saya kalau ada yang tanya, kok saya udah sering ngaji tapi susah banget memaafkan, terus aja ngaji. Terus baca Quran, terus istighfar, terus minta maaf, terus. Supaya nanti ya sambungan di jantung dan sambungan di otak itu tebal. Orang yang sudah bisa gampang memaafkan berarti ya memori atau neuron sambungan otak yang memaafkan orang lain itu sudah tebal. Kenapa bisa tebal? Karena dia ulang-ulang. Ya. Makanya inilah yang disebut kolbu tuh ini. Jauh sebelum Dr. J. Andre Armour meneliti ini, Imam Al-Ghazali sudah meneliti, bayangin. Andre Armour 1991 Masehi, Imam Ghazali dia sudah, maaf ini kurang satu ya, 1110. Ya, saya langsung betulin dulu ya. 1110 ya. Imam Al-Ghazali ya melakukan penelitian ini bahwa di jantung manusia ya itu ada ya otaknya, di jantung manusia ada suara Tuhan. Baru tahun 1998 di Institute of Vermont ini dikatakan ini ada suara Tuhan memang. Artinya dikatakan begini, Al-Quran udah ada di jantung kita. Cuman masih tipis kalau baru lahir. Itulah perlu mengaji dan mengkaji, dikaji ya. Satu ayat itu dikaji, bisa luar biasa. Maka nanti sambungannya akan tebal, sambungannya akan makin banyak, akan mengerti kita.
Ya, bagaimana cara menghadapi orang-orang baik yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, termasuk overthinking terhadap diri kita. Ya. Artinya pada saat kita nanti mengaji dan mengkaji, maka di otak kita tersambung prinsip-prinsip kehidupan, di jantung kita tersambung prinsip kehidupan, dan bukan hanya mengaji-mengkaji saja yang kita setiap hari kita masukkan, ya ini dia, ya tentang Rasulullah, sirah Rasulullah, bagaimana Rasulullah berumah tangga, itu juga harus masuk di otak kita, harus dibaca, harus direnungkan, ya harus dibayang-bayangin bagaimana ya, oh waktu cerita di sini kita membayangkan bagaimana Sayyidah Aisyah yang begitu cemburunya, tapi beliau diam, beliau punya adab, beliau beristighfar, memohon ampun pada Allah, memaafkan suaminya juga, itu harus tahu, harus dibaca, ya harus dibaca. Bu Aisyah, saya sudah baca, tetapi kenapa masih suka marah? Betul, karena di otak kita memang Allah ciptakan lagi yang namanya otak emosi di tengah. Ya, berkali-kali saya juga bahas tentang otak emosi ini di sini. Kemudian nanti ya ada beda antara laki-laki dan perempuan, ya ini juga ada di otak. Kemudian selain otak emosi ada batang otak, ini ada fight or flight response yang selalu mau ngeyel, mau ngambek, mau nyerang, mau kabur. Ini batang otak, ini ada memang. Walaupun udah ada ilmunya nih kita, ya. Maka untuk merilekskan otak emosi, batang otak ini, selain kita berilmu, itulah tadi mengapa kita disuruh beristighfar berulang-ulang. Ingat Allah, karena dengan mengingat Allah ini, ya, selain otak kita, akal kita penuh dengan nuansa Allah, batang otak yang selalu mau ngeyel atau mau ngambek, ini rileks kembali. Emosi yang selalu mau marah ini naik menjadi emosi yang menerima dengan keikhlasan. Ini dia kerjaannya. Ya. Kok ada orang, bapak-bapak kok cepat marah misalnya. Ibu-ibu kok cepat ngambek, ya itu karena memang ada perbedaan antara otak jenis kelamin, itu ada di otak bagian atas ini. Memang ada itu. Belum lagi bedanya watak seseorang. Karena watak ini akan membentuk temperamen gitu. Bakat seseorang ini banyak beda kan, makanya ini dipelajari. Selain kita mengisi akal kita mengisi juga ya, pelajari sebagai perempuan tuh gimana sih, sebagai laki-laki gimana sih, watak saya yang pendiam ini bagaimana sih, kok bisa ya ketemu watak suami yang ekstrovert. Nah itu dipelajari memang. Kenapa ya bakat saya senang di rumah lihat tanaman, kenapa suami saya senang olahraga terus, ya itu bakat ya. Dan ada lagi satu tempat di otak manusia yang disebut amigdala, ini warna merah, ada di ini di atas alis kita di sini, nih tempatnya kanan kiri. Rupanya disinilah memori-memori sedih, takut, marah dan sebagainya. Memori-memori yang penuh kesedihan, takut, marah itu disimpan oleh Allah di sini. Nah, orang yang overthinking itu berarti memori sedih marahnya lagi naik. Ya, lagi terakses gara-gara amigdala. Ini namanya amigdala ya. Ini adalah bagian dari emosi. Maka seorang perempuan ya atau siapapun lagi marah, mungkin memori lamanya sudah disimpan baik-baik, muncul lagi. Maka ini kalau nggak ada ilmu di otak kita, maka kita nanti bisa dikuasai oleh amigdala, bisa dikuasai emosi. Kalau nggak punya ilmu, kalau nggak pernah ngaji, kalau nggak belajar, ya. Dan perempuan, ya, mengakses memori lama itu lebih cepat dibanding laki-laki. Kenapa? Karena sambungan dari amigdala ini, ada namanya melengkung, namanya korpus kolosum, perempuan lebih tebal. Walaupun dengan ketebalan korpus kolosum itu juga perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Tetapi karena dia nyambung sama amigdala, itulah makanya perempuan sudah hari ini bahas tentang marahnya kepada suami. Oke, udah saling memaafkan. Oke, memori yang ada di sini yang dalam bentuknya file itu sudah tenang-tenang, disimpannya baik-baik. 3 bulan muncul lagi. Hanya gara-gara kita melihat faktor pencetus, lihat HP-nya suami. Gara-gara di HP suami itulah kita bertengkar dan sebagainya. Ini sering banget perempuan. Makanya perlu belajar tentang apa bedanya laki-laki perempuan. Itu. Ya.
Jadi kalau saya ditanya bagaimana cara mengatasi ini, ayo kita belajar yang jenis kelamin, belajar watak, bakat, belajar juga bagaimana ya untuk stop ini ya, tidak cepat-cepat ngambil walaupun misalnya nih muncul lagi ya. Saya juga perempuan. Suatu ketika suami saya pernah khilaf ya, misalnya ya, saya pernah cerita ya, suatu ketika suami saya pergi ke pulang kampung, dia lupa WA saya bahwa dia sudah sampai, malah WA ke teman-temannya, oh ngamuk saya. Dan memori itu ada di amigdala saya, memori marah, memori kesal. Memori nggak pernah hilang, dia tetap ada. Hanya diminta untuk cepat memaafkan. Karena di otak kita ini ada ilmu yang namanya memaafkan. Belajar adab bahwa istri memaafkanlah suami. Nggak dibahas, bahas. Tapi bahasnya dengan penuh adab. Jangan kasar sama suami. Ya. Minta waktu ketemu, itu ada di sini semua nih. Tata caranya ada di otak depan ini. Oke, kita sudah maafkan, sudah istighfar, sudah kita bilang, ya Allah saya maafkan suamiku. Itulah cara-caranya. Ya, karena dia begini, ya Allah ampuni dia. Ini makanya akan bikin tenang. Emosi tenang, memori lagi yang di sini amigdala tenang, batang otak tenang lagi. Tapi jangan salah, bisa 3 bulan lagi muncul hanya gara-gara suami saya minta izin lagi. Aku mau pulang kampung ya. Langsung memori yang ada di amigdala muncul lagi. Apa kita bilang? Ya, ingat ya. Terus tapi julid gitu. Ingat ya. Nanti kalau sampai saya duluan yang di WA ya. Ya, iya kata suami. Terus kita ungkit lagi memori lama. Ya. Soalnya kamu selalu ya, terus kalimat kita gitu, selalu aja pergi kemana-mana, bukan aku yang di WA, mana orang lain yang di WA. Makanya memori yang ada di amigdala muncul lagi. Itulah perempuan. Ya, terus gimana untuk nenangin lagi? Istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Kalau perlu sebelum diucapin, ini udah mulai nyala ini si amigdala, segeralah langsung atasi dengan istighfar kembali. Astagfirullahaladzim, ya Allah, muncul lagi memoriku, ya Allah saya maafkan suamiku, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Begitulah terus menerus ini yang Allah catat, karena ini yang tersimpan di tulang tungging kita nanti masing-masing. Masya Allah ya. Nah ini yang saya bisa jawab kurang lebih. Masya Allah, alhamdulillah. Panjang ya Bu penjelasannya, Masya Allah. Jadi ya itu sengaja supaya nanti yang jawabannya pertanyaannya mirip bisa dijawab dengan penjelasan. Sudah ya. Beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat juga sepertinya sudah terwakili ya dengan jawaban yang tadi Bu Risa sampaikan. Ya, ini izin saya bacakan. Ada beberapa mungkin Bu yang masih perlu kita bahas. Ya isu perselingkuhan ya Bu, isu yang tidak pernah habis dan belakangan ini kembali makin menghangat gitu ya Bu ya. Di sini ada yang menanyakan bagaimana cara menyikapinya bila tadi mana tentang selingkuh ini. Oh ya ini tentang masalah selingkuh tadi, menghadapi istri yang beranggapan ingin selingkuh karena merasa suaminya tidak romantis gitu ya, bagaimana cara menasehatinya gitu kan. Kemudian juga tadi bagaimana cara memaafkan suami yang berselingkuh. Kemudian juga tadi ada juga bagaimana Bu bila kita tuh love language-nya sama suaminya berbeda. Misalkan suaminya bahasa kasih sayang atau baterai kasih sayangnya seperti apa, kemudian kita bahasa kasih sayang dan baterai kasih sayangnya inginnya dicasih seperti apa. Nah, bagaimana menjembatani dua hal tersebut? Baik Bu, itu dulu. Jadi ada kondisi ya preventif, intervensi, kemudian terapi rehabilitatif ya. Jadi perselingkuhan kan salah satu dari penyimpangan. Ya. Jadi ada preventifnya, sebelum terkejadian ya kita banyak belajar tentang adab-adab bagaimana, ini terutama istri ya. Istri bicara sama suami, kemudian belajarlah apa wataknya suami, kekuatannya, kelemahannya, apa bakatnya suami, itu belajar dulu itu. Wujud preventif kita gitu. Saya punya suami, ya punya bakat, dia kecerdasan kinestetik. Dia harus bergerak memang. Dia nggak boleh lama-lama di dalam rumah. Kalau saya nggak tahu dan saya tidak belajar, maka saya bisa marah atau jengkel karena dia pergi terus. Dia olahraga kan, apapun olahraganya atau pergi gitu. Tapi setelah tahu bahwa memang bakatnya dia kecerdasan kinestetiknya tinggi, maka saya memakluminya. Oh iya ya, dia harus keluar.
Kalau saya kinestetik saya nggak tinggi, makanya saya walaupun tahu olahraga itu penting, saya olahraga itu maksa. Mungkin setahun sekali oleh olahraga gitu, karena nggak punya bakat itu gitu. Saya lebih senang kecerdasan intrapersonal. Saya punya bakat untuk merenung. Kalau baca buku tuh merenung, itu bakat juga. Nah, yang namanya merenung kan buat perempuan lebih aman di rumah. Nah, itu contoh ya. Kenapa kita harus belajar bakat? Ya, kenapa kita juga harus belajar watak? Bahwa memang suami istri wataknya beda. Ya, suami saya tuh ekstrovert banget. Dia nggak bisa diem di rumah 7 kali 24 jam, nggak bisa. Sakit dia kalau 7 kali 24 jam di rumah. Ya, kalau saya kombinasi ambivert, separuh introvert, separuh ekstrovert. Ya, nah justru karena udah tahu gitu, makanya permakluman kita ini naik tingkatnya menjadi ya mahfum lagi, bukan lagi maklum. Kalau maklum cuma tahu. Cuman tahu tuh suka masih bisa marah. Tapi kalau mahfum, faham, ya itu bisa lebih wise, lebih bijaksana. Ada marahnya tapi tidak marah melulu kita. Bahkan bisa naik tingkat menjadi sadar bahwa oh ya, ya memang dia Allah kasih kecerdasan atau bakat yang memang dan watak yang memang harus banyak ketemu orang supaya banyak manfaatnya di luar sana kan gitu. Nah bisa paham dan bisa sadar ini harus terus-terus belajar. Kemudian bukan hanya sekedar belajar, merenung, minta petunjuk Allah. Ah itu dulu. Itu preventifnya kan. Kalau misalnya sudah terjadi kejadian perselingkuhan, apa yang harus dilakukan? Tetap juga harus belajar. Oh saya kemarin khilaf. Dan jangan tuding orang gitu. Jangan tuding nih suami saya, nih suami saya. Nih. Jangan tuding itu gitu. Kita lihat apa yang saya masih belum ditambahkan ya. Apa yang saya belum, karena kondisi sekarang memang kondisi yang ya penyimpangan apapun bisa terjadi. Karena apa? Karena kondisi komunikasi yang global. Apa aja bisa terjadi. Perselingkuhannya lebih dahsyat lagi, bukan hanya perselingkuhan antara perempuan ke laki-laki, bisa perselingkuhan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sampai seperti itu penyimpangan yang sekarang bisa terjadi karena memang ya globalisasi. Terus apakah kita bisa keluar dari kondisi sekarang? Nggak bisa. Hanya kita langsung ingat lagi ya Allah, apa yang saya harus ditambah ya? Bukan apa yang kurang, apa yang harus saya ditambah ya? Oh, pantesan suami saya sering ya keluar rumah, dia mudah tertarik sama perempuan lain. Oh, saya yang kurang senyum. Saya yang masih kurang berdandan kalau di depan suami. Saya yang masih suka belum wangi. Belum, karena laki-laki fitrahnya memang senang melihat wanita, memang dikasih kemampuan ya indah melihat perempuan-perempuan. Nah perempuannya double lagi, ya situ aja kita. Jadi nggak perlu menuding gitu, karena Allah tahu sendiri kalau misalnya kita sebagai perempuan sudah berusaha berikhtiar untuk memperbaiki diri dan suaminya masih juga ngaco, nah itu nanti urusan dia tuh sama Allah. Nggak perlu kita yang menghukum. Allah akan turunkan itu hukumannya. Baik di dunia dan di akhirat. Ya, daripada kita nyolot. Ya, terus mengatakan, kamu sih yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Ya. Nah, itu. Susah atau enggaknya, itu lagi. Kalau kita bilang susah, tetap susah. Gitu. Ya, nah. Kalau sudah kejadian, bagaimana rehabilitatifnya terhadap perselingkuhan ini? Pertanyaannya tinggal begini aja. Selingkuh itu dosa, karena dia masuk perzinahan. Ya. Islam memberikan ya solusi untuk kita memaafkan. Dan berupaya untuk membetulkan diri kita agar suami kita kembali lagi ke keluarga. Itu pilihan pertama. Ini juga effortnya tinggi loh. Ikhtiarnya kuat ini. Ya. Belajar memaafkan. Bayangin kita ingat terus maafin lagi. Selain mengingatkan kita mempercantik diri. Setelah memaafkan mempercantik diri, ya kita nambah ilmu kita. Ya, kita mohon ampun pada Allah karena bisa jadi kehilafan itu ada di kita banyak. Itu bayangin itu tuh nggak mudah itu. Itu solusi pertama. Solusi berikutnya, kalau dia melakukan, kita sudah melakukan menaikkan tingkat, kemudian dia para suami itu melakukan perselingkuhan lagi,
Islam juga ajarkan kalau gitu, ya, izinkan dia berpoligami kalau gitu. Karena bisa jadi suami yang seperti itu ada hal-hal yang dia memang perlu istrinya lebih dari satu. Itu solusi dari Islam. Cuman kan kadang-kadang ego kita perempuan merasa, nggak mau dong saya diduakan. Lah, sekarang udah kita berusaha untuk tetap kita satu. Tapi itu suami masih begitu juga. Tantangin dia untuk poligami sekalian. Ya. Tantangin. Atau istilah halusnya ya udah. Ya, kasih pilihan. Ya. Mas, Abi, Ayah, Papa, Papi, daripada berselingkuh zina, kamu dosa, saya juga dosa. Mendingan kamu nikahin betulan tuh. Tapi jangan sembunyi-sembunyi di belakang saya. Umumkan di dunia bahwa ini memang saya punya istri 2. Karena kamu tidak sanggup punya istri 1. Kita berupaya untuk menjadi 1 lagi, kamu lakukan itu lagi gitu. Nah, dengan berpoligami seperti itu dan kita ikhlaskan dengan berbagai macam peraturan-peraturannya ya. Ingat ya, para laki-laki jangan asal aja ya. Berbagai macam peraturannya bahwa istri pertama yang anaknya lebih banyak dan dia lebih lama bersama, ya tentu bagian dia lebih banyak dong. Baik waktu, karena anak, misalnya istri pertama gitu, anaknya 3, yang kedua baru juga berapa bulan, tentu ketemunya harus lebih banyak yang istri pertama dong, anaknya 3, ketemu sama anaknya berapa jam, ya. Uang juga, yang namanya adil bukan sama. Istri pertama dikasih 5 juta, istri kedua kasih 5 juta, enggak dong, istri pertama lebih banyak dong, anaknya 3, kebutuhannya lebih banyak. Nah, sanggup nggak begitu bapak-bapak tuh, gitu. Karena solusi yang Islam ajarkan ini luar biasa. Saya aja dalam rangka preventif udah bilang sama suami saya, kamu kalau memang sudah nggak bisa lagi 1 istrinya dengan alasan yang betul ya, saya bilang gitu. Mendingan kamu nikah lagi nggak apa-apa daripada kamu selingkuh, kamu dosa, saya dosa. Mending nikah lagi dan jangan sembunyi-sembunyi umumkan pada dunia bahwa punya istri 2. Itu fast track seorang istri untuk masuk surga, Masya Allah. Ya bayangkan Islam tuh udah memberikan solusi gitu. Cuman kadang-kadang ego kita aja yang kita, itu tadi ilmunya masih harus ditambah terus. Tambah terus untuk kita bisa sampai di level acceptance untuk solusi dari laki-laki yang berkali-kali sudah kita minta untuk kembali tapi dia berkali-kali ya melakukan perselingkuhan atau dia senang lebih dari 1 perempuan, berarti memang dia tipe yang diperbolehkan poligami. Ini soal poligami. Ini ngomong poligami memang pro kontra, tetapi ya buat umat Islam kita harus tahu bahwa ya itu jalan keluar juga yang Allah berikan. Walaupun darurat. Ya. Oke. Kemudian soal baterai kasih ya. Saya sebetulnya mau menjelaskan hanya waktu juga karena sebentar lagi juga asar. Teman-teman silakan nanti baca sendiri atau lihat sendiri tentang modul baterai kasih ya, baterai kasih sayang. Yang pasti gini, kalau suami kita baterai kasihnya beda atau bahasa kasih sayangnya beda dengan istrinya, dan itu pasti beda. Suami istri itu baterai pertamanya, baterai utamanya pasti beda. Karena wataknya beda. Maka ya sudah, kita sebagai istri cas duluan baterainya suami. Ya. Sebagai ilustrasi ya, nih ilustrasi memang paling bagus diri sendiri aja supaya nggak menyinggung orang. Saya baterai kasih sayangnya atau bahasa kasih sayang saya yang utama, walaupun kita tahu baterai kasih itu ada 5, ya 5-5-nya kita ada di otak, 5-5-nya kita senang, tetapi baterai yang utama saya adalah sentuhan fisik. Saya kalau nggak dipeluk suami, itu bisa kayaknya baterainya kosong di kepala tuh, ya. Kadang udah banyak ilmu juga gitu ya, belajar misalnya ya, walaupun nggak pernah banyak juga itu ilmu itu ya, tapi kalau baterainya kosong mah percuma juga kan ya. Nah itu kita minta sama suami, ya please charge baterai kasih aku. Suami saya ngerti, dia peluk saya walaupun cuma sebentar ya peluk. Tadi malam aja juga gitu, saya memang kurang sehat ya, sampai hari ini juga masih dalam proses pemulihan. Makanya mungkin tadi maaf suaranya nggak terlalu keras ya. Itu saya bilang tadi malam, ya aku dipeluk aja deh. Nggak tahu kenapa ngilu semua badan. Suami saya dengan senang, dengan rela hati dia peluk. Walaupun nggak lama. Itu kalau saya hitung, saya kan selalu pakai jam kalau tidur. Saya hitung itu, nggak ada 7 menit itu nggak ada.
Tapi luar biasanya badan saya tiba-tiba nggak jadi ngilu. Itu ngilu berangsur-angsur pulih. Karena rupanya baterai tercas. Ya. Dan saya mengerti juga kenapa dia nggak lama, karena baterai pertamanya bukan ya sentuhan fisik. Dia baterai pertamanya pelayanan. Dan tadi sebelum saya tidur dia udah layani saya, dia ambilin air saya, ambilin obat saya, dia pilihkan obatnya saya, itu pelayanan. Berarti saya tahu dia sudah sayang sama saya, sudah cinta sama saya. Dan saya bilang supaya baterai pelayanannya dia terpenuhi karena dia melayani saya, maka saya bilang terima kasih ya ayah dari tadi ngelayanin aku. Wih, baterai pelayanannya suami saya terpenuhi. Walaupun saya tidak melayani, tapi saya mengucapkan terima kasih terhadap pelayanannya, itu memenuhi baterai pelayanannya. Itu yang dulu saya kurang. Ya, makanya itu tadi kenapa kita perlu terus tambah apa yang ada, yang riset-riset yang ada. Ya, setiap ayat yang kita baca, kita bahas contoh-contoh yang Rasulullah sampaikan, kemudian juga diriset oleh para ilmuwan dan ijtihadnya para ulama, kita pakai lagi, itu terus-terusan lah kita sampai akhir hayat, nggak bisa berhenti itu. Sampai kapanpun kita belajar terus seperti itu. Ya, nah itu maksudnya. Contoh lagi misalnya ada baterai kasihnya suami yang baterai pertamanya pujian, dia sering muji istrinya. Kadang istri yang dipuji itu baterai pujiannya bukan baterai nomor 1, baterai nomor 5. Makanya si istri dipuji malah nggak bangga, malah apaan sih muji melulu, kamu ngegombal ya, digituin suaminya. Itu membuat baterai kasih suami pujian yang dia ingin memuji istrinya dan kemudian istrinya nggak suka dipuji, dia hati-hati, dia berhenti loh, berhenti untuk memuji dan kacau hidupnya. Yang cilaka adalah dia mencari perempuan lain untuk dipuji. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka Bunda kalau dipuji oleh seorang suami yang memang dari dulu sejak ijab kabul kok seneng muji ya. Apa aja yang terkesannya kayaknya gombal, terimalah dengan senang dan senyumlah dan bilang terima kasih pujiannya ayah. Ya Allah, Masya Allah, ya Alhamdulillah, gitu toh. Ya. Begitu gitu. Dan puji balik. Ya. Puji balik, paling tidak kita berpihak padanya bahwa aduh terima kasih kamu memuji saya, kan gitu, paling nggak gitu. Jangan merasa apaan sih dipuji terus, apaan sih gombal, apaan sih gitu ya. Ya. Atau misalnya seorang suami yang baterai pertamanya adalah sentuhan fisik, ya istrinya biasanya baterai pertamanya bukan sentuhan fisik, baterai pertama yang nggak pernah sama ya, baterai kedua bisa sama, baterai pertama nggak pernah sama. Si istri malah nggak suka dipeluk-peluk di depan orang, diginiin tangan suami, apa sih. Nah, itu yang bahaya itu. Kalau begitu terus-terusan, ya, tanpa kita sadari dan kita merubah cara kita, strategi kita, maka jangan heran kalau dia cari orang lain, perempuan lain untuk dipeluk, untuk memenuhi baterai kasih pelukannya tadi. Ya. Nah, ini saya sengaja ya tidak jelaskan detail, itu teori dasarnya teman-teman bisa cari ya. Ya, tapi cara menggunakannya tadi seperti itulah kurang lebih. Ya. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab. Mohon maaf kalau tidak detail karena memang ya banyak juga yang harus dijawab ya. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Bu Aisyah. Alhamdulillah ini sebenarnya masih banyak banget chat-chat yang masuk untuk pertanyaan. Ada juga beberapa yang mengangkat tangan untuk bertanya secara langsung, tapi mohon maaf belum bisa kami bacakan seluruh pertanyaan yang masuk ini. Tapi di sini kalau boleh kami sampaikan ini di chat ya Bu ya, banyak yang mendoakan Bu Aisyah, semoga Bu Aisyah sehat-sehat ya. Kami Amin ya juga Allah. Amin. Terima kasih Masya juga. Allah di tengah mungkin kondisi yang sedang kurang fit, tapi Bu Aisyah tetap menyempatkan berkenan hadir menyapa kita, memberikan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ya. Semoga menjadi jalan. Pertolongannya dari Allah ini. Nasrullah. Insya Allah sahabat-sahabat Villa juga dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Dan tentunya tekadkan kembali bahwa kita terus belajar menjadi pasangan atau paling tidak yang buat ummahat ini menjadi istri yang bijaksana, soleha. Karena memang nggak ada berhentinya itu. Dan kalau tadi ya teman-teman yang overthinking atau kok ingat lagi itu lazim banget. Memang Allah kasih otak perempuan tuh kayak gitu supaya perempuan itu ya beristighfar lagi, memaafkan lagi, belajar lagi gitu. Itu untuk nambah kebaikan kita di tulang tungging. Ya kan? Tulang tungging itu kecil,
ya. Tapi rekaman seumur hidup kita di situ, sekecil-kecil apapun. Ya Allah. Ya. Bahkan Masya Allah. tulang tungging itu masih terus menerima apa istilahnya tuh isi itu, ya. Pada saat kita di alam barzah, Masya Allah. Ya Allah. Pada saat kita di alam barzah, anak kita mendoakan, ya. Kemudian misalnya amalan-amalan soleha kita, ya. Amal jariah kita, ilmu kita yang kita ajarkan ke anak-anak, ya, kita ajarkan anak kita wudhu dan anak kita pakai ajaran kita wudhu. Itu terus itu masuk ke tulang tungging kita tuh lewat sebuah gelombang, ya, yang terekam nanti di tulang tungging. Nah, ini tadi jadi waktu persaksian kita di akhirat yang hidup sesungguhnya, ya, insya Allah itu catatan-catatan di tulang tungging itu yang walaupun kecil itu, ya, insya Allah makin banyak seperti itu. Masya Allah, ya, benar, Masya Allah Bu Aisyah, terima kasih banyak. Oh ya, ini Bu Aisyah, ini ada juga dari Dr. Ros, teman sejawat Dr. Aisyah katanya. Masya Ya, Allah. ini ada dokter juga. Gimana nih beliau nih? Ada gambarnya nggak? Coba. Ya, beliau sampaikan yang tadi terkait dengan Bu Aisyah sampaikan. Beliau menulis komentar, teman sejawat Dr. Aisyah, saya dokter. Dulu belum ada ilmu neuroscience, sehingga ketika saya baca nanti di akhirat dari tulang ekor menjadi manusia lagi, saya bingung, logikanya gimana ya? Setelah mendengar penjelasan medis Dr. Aisyah, jadi jelas. Ini bukti bahwa ada hubungan Al-Quran dan hadis dengan sains. Masya Allah, terima kasih pencerahannya. Demikian Bu Aisyah. Masya Allah, jazakillah khairan Dr. Ros. Ya, ya memang enggak pasti antara ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat yang ada pada Al-Quran itu pasti sama atau serasi dengan ayat-ayat yang ada di alam semesta atau yang disebut ayat-ayat kauniyah, ya. Karena tubuh kita ini juga alam semesta, itulah. Nah, tugas kita sebetulnya yang nanti masing-masing di bidang itu untuk memikirkan, bertadabbur, bertafakur, minta tolong sama Allah, ini gimana ketemunya ya gitu. Ya. Nah, itulah yang mungkin nanti insya Allah kita semua akan sering seperti itu ya. Karena memang kita diminta oleh Allah untuk memikirkan itu. Makanya tadi endingnya selalu ya ini untuk orang yang berpikir gitu ya. Nah seperti itu. Udah terus. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Dokter Aisyah atas penjelasannya. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara ya dalam sesi kajian. Ini tadi hari ini kami panitia menyiapkan dari tim kajian Muslimah Azhari menyiapkan kuota 500 peserta untuk Zoom kali ini, dan tadi kita alhamdulillah sampai dengan 500 peserta, bahkan masih ada beberapa yang belum masuk. Maka itu mohon bantuannya kepada para peserta kajian agar semakin banyak yang merasakan keberkahan, kebermanfaatan dari ilmu Dr. Aisyah. Mohon diinfokan kepada para teman-temannya apabila yang tadi belum bisa masuk ke dalam kajian ini, insya Allah nanti kami akan share rekamannya dalam 3-4 hari ke depan di akun YouTube channel Komite Sekolah Azhari. Demikian. Untuk informasi lebih lanjutnya lagi dapat juga bergabung. Jangan lupa follow Instagram dari Kajian Muslimah Azhari. Baik, Dr. Aisyah, terima kasih. Namun sebelumnya kami ingin mempersilahkan kepada perwakilan dari Sekolah Azhari, Ustadz Reddy, untuk memberikan sekilas cerita selayang pandang tentang Sekolah Azhari. Sekaligus mohon perkenanannya kepada Ustadz Reddy agar berkenan menutup acara kajian kita ini dengan doa bersama. Kepada Ustadz Reddy, kami persilahkan. Terima kasih semuanya. Insya Allah Sekolah Azhari semakin berjaya, semakin sukses, dan penuh berkah Allah. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kepada Ustadz Reddy, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Sudah masukkah Ustadznya? Tadi ada, udah. Oh ya, ada. Silakan Ustadz. Belum terdengar ya suaranya Ustadz ya? Mungkin dijadikan co-host. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, sudah terdengar Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Dokter Aisyah, ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Reddy Akbar. Kef halak.
Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Semoga syafaqillah sifaan ajilan sifaan la yughadiru Amin saqama. ya rabbal alamin. Amin. Iya. Ya Allah, jazakallah khairan. Terima kasih. Ini saya hari ini senang. Yang pertama kuota yang tersedia habis 500 Masya Allah, untuk alhamdulillah. pertama kalinya. Saya sampaikan tahniah baik kepada Ibu Aisyah juga kepada panitia yang sudah berusaha, kalau bahasa Rio-nya bertungkus lumus agar acara ini bisa terselenggara. Artinya, dan kami dari Azhari Islamic School Lebak Bulus berterima kasih luar biasa kepada Bu Aisyah karena kita nggak basa-basi, jangan bosen-bosen ngisi di Azhari. Masya Allah, tabarakallah. Ilmunya sangat ini. Saya hampir hampir nangis tadi kalau ini ya, terharulah mendengar bagaimana kita akan dibangkitkan kembali di akhirat dengan rekaman yang ada. Masih banyak dosa. Saya ingin bertanya tapi memberi kesempatan kepada yang lain karena tadi pertanyaan begitu banyak Bu Aisyah. Belum terjawab semua, mudah-mudahan yang penasaran mohon hadir kembali di acara kajian Muslimah Azhari Islamic School Lebak Bulus. Dan kami atas nama sekolah juga mengundang Bapak dan Ibu untuk menyekolahkan putra-putrinya baik TK, SD maupun SMP di Sekolah Azhari Islamic School Lebak Bulus, Branch of Al-Azhar Kairo. Anak kita akan dididik dengan Al-Quran, mudah-mudahan menjadi Quran yang berjalan, memiliki bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat yang baik, dan menjadi bagian dari komunitas keluarga besar Azhari Islamic School Lebak Bulus. Kami ini, Bu Aisyah, tidak ada yang namanya mantan. Kalau di Azhari, ini yang aktif-aktif ini banyak Bu, yang anaknya sudah tidak di Azhari. Tetapi cintanya dengan Azhari luar biasa. Ya Allah. Jadi oleh karena itu kalau ingin merasakan keindahan ukhuwah, jadi kerjanya komite kita bukan ini banyak ilmunya dah, manfaatnya insya Allah. Oleh karena itu bergabunglah, sekolahkan anak-anak kita di sekolah kami, mudah-mudahan mendapat manfaat tidak hanya di dunia tapi tentu juga kelak di akhirat. Ya. Amin ya Allah. Iya. Baik, mohon izin karena sudah azan, mohon izin untuk mari kita mengajak untuk berdoa. Ini bagian yang juga tak kalah penting karena segala yang sudah kita usahakan hari ini tentu alangkah baiknya ditutup dengan doa. Dan saya melihat banyak di chat yang kelihatannya saudara-saudari kita juga butuh doa-doa kita. Mudah-mudahan dengan doa ini diangkat segala macam kodoyaknya, diharmoniskan rumah tangganya, dibesarkan rasa cinta kasihnya antara suami dan istrinya. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Izzul Jabbar ya Qahar ya Muntakim. Hari ini kami berkumpul ya Allah dalam usaha kami ya Allah untuk memperbaharui rumah tangga kami, hubungan kami dengan suami kami, dengan istri kami. Jadikanlah kami suami istri yang bahagia, suami istri yang romantis, rumah tangga yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah, sebagian di antara saudari-saudari kami ada yang diuji dengan suaminya ya Allah. Ya Allah, kuatkan mereka, angkat mereka ya Allah, dan keluarkan mereka dari ujian itu dengan kesuksesan dan selamat ya Allah. Sehingga rumah tangga mereka selamat ya Allah, sampai mereka berkumpul kembali menghadap-Mu ya Allah sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, ada di antara saudara kami yang diuji juga dengan istrinya ya Allah. Sadarkanlah juga ya Allah, dan kemudian juga jadikanlah keluarganya keluarga yang selamat ya Allah, sehingga anak-anak mereka juga selamat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami suami yang terbaik bagi istri-istri kami, dan jadikanlah istri kami adalah istri yang terbaik bagi suaminya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Izzul Jabbar ya Qahar ya Muntakim. Sembuhkanlah hati kami ya Allah, sembuhkanlah jiwa kami ya Allah, agar kami bisa memperbaiki yang kurang dari diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukan hati kami dengan pasangan-pasangan kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyatukan ya Allah Adam dengan Hawa, sebagaimana Engkau telah menyatukan ya Allah
Nabi Yusuf dengan Zulaiha, sebagaimana Engkau telah menyatukan Nabi kami yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah anggota-anggota reuni keluarga besar orang soleh di surga ya Allah, bersama orang-orang yang soleh sebelum kami ya Allah. Ampunkan segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, suami kami, anak kami, istri kami, dan dosa orang yang beriman ya Allah dimanapun mereka berada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum.